Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihin nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat hidayah, karunia, dan inayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Sholawat serta salam marilah bersama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ina, dan kita semua selaku umatnya. Kelak semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai fintech, pengaruh fintech bagi perbankan dan tren fintech pada saat ini. Sebelum melanjutkan ke materi pembahasan, perkenalkan, nama Robi dengan NIM 2008203183, jurusan Perbankan Syariah E, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengertian fintech. Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Selanjutnya, jenis-jenis finansial teknologi. Finansial teknologi memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya manajemen assets. Platform expense management system membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding adalah startup yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti misalnya korban bencana alam, korban perang, dan mendanai pembuatan suatu karya. Lalu ada electronic money. Electronic money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Lalu ada insurance. Jenis startup yang bergerak di bidang insurans ini cukup menarik, karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang per bulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan. Jenis asuransi startup tidaklah semua berjalan demikian rupa. Lalu ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Lalu ada payment gateway. Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital atau digital payment gateway yang dikelola oleh sejumlah startup. Dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan elektronik komersil. Lalu ada remittance.
Remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup remittance ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu para tenaga kerja Indonesia yang salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biayanya yang lebih murah. Lalu ada securities, saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. Securities dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online. Lalu materi selanjutnya adalah pengaruh finansial teknologi bagi perbankan. Teknologi finansial online banking atau yang kita kenal sebagai fintech makin diminati para nasabah karena kemudahannya, seperti memantau informasi keuangan sekaligus melakukan banyak transaksi setiap saat. Kondisi seperti ini mau tidak mau berdampak langsung pada industri perbankan. Ada beberapa pengaruh teknologi finansial pada perbankan, seperti transaksi di teller berkurang. Jumlah nasabah yang melakukan transaksi langsung ke teller menurun karena penggunaan teknologi online banking memberi beragam kemudahan transaksi tanpa harus datang langsung ke bank. Lalu akses 24 jam. Transaksi perbankan secara online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus terpaku pada waktu tertentu. Hal ini memudahkan nasabah untuk melakukan sejumlah transaksi perbankan pada akhir pekan saat bank tutup, sehingga bank tidak perlu memberikan tugas lembur untuk para karyawannya. Lalu ada tindak pencurian data nasabah bank meningkat. Informasi nasabah banyak tersimpan dalam database perbankan online, memicu aksi pencurian identitas oleh para predator internet dengan teknik yang disebut phishing. Untuk mencegah hal ini, bank wajib meningkatkan fitur keamanannya. Lalu ada integrasi keuangan. Perbankan aktivitas online banking telah menarik perhatian lembaga di luar industri perbankan konvensional seperti pinjaman online. Layanan ini tidak tunduk pada peraturan pemerintah sehingga bisa memberi aturan lebih mudah dan proses instan pada siapa saja untuk meminjam uang. Dampaknya semakin banyak orang beralih ke pinjaman online daripada meminjam uang langsung di bank dengan aturan lebih rumit serta proses yang memakan waktu. Materi selanjutnya adalah tren fintech. Tren fintech di Indonesia tahun 2022. Tren fintech di Indonesia kerap menjadi perbincangan, terlebih karena keberadaan perusahaan startup telah menjamur di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan, di antaranya sudah menjadi tren dari tahun ke tahun. Salah satu tren yang dibahas kali ini adalah fintech. Fintech sendiri merupakan sebuah inovasi teknologi modern di bidang keuangan. Masyarakat luas mengakui bahwa fintech membawa keuntungan dan dampak yang cukup besar bagi urusan finansial mereka. Kemajuan teknologi membuat fintech diminati oleh masyarakat. Itulah mengapa fintech masih marak diperbincangkan. Bahkan di tahun 2022, fintech masih menjadi tren di dunia, termasuk di Indonesia. Berikut ini ada beberapa alasan yang mendukung bahwa fintech masih akan menjadi tren di tengah-tengah masyarakat. Alasan tren fintech di Indonesia seperti teknologi yang cepat, mudah, dan praktis. Lalu, fintech dapat menjangkau berbagai kalangan. Kemudian,
keamanan fintech dijamin oleh OJK. Melihat ketiga alasan di atas, kita bisa mengambil salah satu contoh startup fintech yang bisa menjadi alternatif kita untuk berinvestasi atau meminjam dana, yaitu Coinworks. Lalu ada produk andalan fintech, peer-to-peer lending. Kehadiran produk peer-to-peer lending di fintech kerap menjadi pembicaraan karena telah menambah pilihan instrumen investasi, khususnya bagi para pemula. Melalui peer-to-peer lending, para pendana bisa membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Sebagai pendana, kita mendapatkan beragam keuntungan seperti mendanai di Coinworks mulai dari Rp100.000. Ini berlaku kelipatan dan mendapatkan imbal hasil mencapai 21,32% setiap tahunnya. Lalu ada pinjaman modal usaha, masih berkaitan dengan peer-to-peer lending. Selain menjadi pendana, maka kita juga bisa menjadi peminjam. Hal ini tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kita merupakan pemilik usaha yang membutuhkan modal tambahan untuk ekspansi bisnis, kita bisa mengajukan pinjaman dana melalui produk Coin Business di Coinworks, dimulai dari Rp10 juta hingga Rp2 miliar dengan bunga flat yang terjangkau, yaitu sebesar 0,75% sampai dengan 1,67% per bulannya. Selain itu, meminjam modal usaha dari fintech jauh lebih mudah dan cepat karena seluruh proses pengajuan hingga pencairan dana bisa dilakukan dari satu aplikasi saja. Lalu, investasi emas online. Produk fintech berikutnya yang juga digandrungi dan menyebabkan tren fintech di Indonesia adalah produk investasi emas online. Melalui super finansial aplikasi yang dimiliki oleh Coinworks, kita bisa memulai investasi emas online. Mulai dari Rp1.000 saja, kita bisa membeli emas online melalui produk Queen Gold. Nantinya, apabila target gram emas kita telah terpenuhi, maka kita bisa mengubah tabungan emas online ini menjadi emas sungguhan. Sistem pembelian emas online ini tentunya sangat membantu bagi kita yang ingin membeli emas namun belum memiliki cukup uang, tapi khawatir uang terpakai sebelum jumlahnya terkumpul. Sekian mengenai materi fintech, pengaruh fintech bagi perbankan dan tren fintech pada saat ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti, saya selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.